Profesor Jimli Asdiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam. Luar biasa, Prof. Prof, langsung to the point ya. Kan biasanya Prof itu terkenal dengan breakthrough-nya. Kita ingin tahu ya, terlepas dari sikap saya nih, Prof ya, terlepas dari sikap yang lainnya juga, sebenarnya apa observasi Prof terhadap kasus atau carut marut mengenai ijazah Jokowi ini? Kita nggak bilang palsu dan tidak palsu, tapi ijazah Jokowi. Dan terserah Prof mau melihatnya dari sudut apapun. Silakan, Prof. Ya, ijazah ini apa ya? Kalau saya perhatikan sih banyak aspek ya. Satu, kalau pernah saya tangani masalah-masalah terkait pemilu, Ya. baik waktu saya di MK maupun di KPP, jadi tukang pecat KPU Bawaslu seluruh Indonesia. Di antara kasus terbanyak yang bisa diambil kesimpulan bahwa paling mudah Pembuktiannya. paling mudah dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik, Ya, ialah isu ijazah. I see. Nah, jadi kasus ijazah palsu itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu baik untuk pilkada maupun pileg, ada aja cara menjatuhkan ijazah. Karena administrasi ijazah ini masih bermasalah sejak lama, apalagi kalau tingkatnya SD, SMP gitu. Nah, maka mulai 2014, sebelumnya kan untuk jadi caleg itu cukup SMP. Ya. Dinaikkan jadi SMA. Nah, jadi itu yang saya sehingga begitu mendengar ada isu ini, ya ini cara menjatuhkan lawan politik. Kalau kita nggak suka sama orang, cari itu urusan ijazahnya. Nah, gitu loh. Ya kan? Ya, kadang-kadang memang ada masalah tentang administrasi ijazah itu. Oke. Saya rasa ijazah saya juga kalau dipersoalkan, bisa kena juga saya ini. Ijazah tidak iya saya itu. Beda namanya itu dengan sekarang, cara nulisnya. Oke. Jadi kan Spellingnya beda. Ya, spellingnya beda, dan kepanjangannya juga cara nulisnya beda. Kalau sekarang Assidiki. Iya, Nah, iya. kan? ASSHIDDIQIE. Gitu. Gitu. Kalau berubah kan jadi beda. Ya. Tapi bukan hanya spelling, ijazah saya itu asidik, sidik, gitu loh. Jadi nggak pakai Q, pakai K, tapi asidik, gitu. Jadi banyak sekali ditemukan. Jadi cermin dari peradaban administrasi kita masih rendah. Nah, yang kedua, kalau saya perhatikan, saya dengar juga kan, apa yang oleh Roy Suryo, siapa namanya, Rismon Hasiholan sama Dr. Tifa. Ya, lama-lama masuk akal juga. Iya, sebelum saya tanya yang agak menukik gitu, begini, Prof. Kan kalau kita bicara ijazah itu kan, kalau kita bicara tentang asli dan tidaknya, kan bisa jadi ijazah itu asli. Tetapi cara memperolehnya tidak benar. Iya, bisa macam-macam. Ya, macam-macam kan. Ya. Nah, jadi bisa aja ijazahnya benar, tapi ternyata tadi belangko institusi pendidikannya, ada orang dalam dan lain sebagainya. Nah, karena itu kan juga dilihat dari skripsinya kan, misalnya. Kalau skripsinya tidak ada atau bermasalah, ya pasti skripsinya bermasalah kan. Iya. Itu. Tapi begini, Prof, yang ingin saya terlepas ini kan, Prof kan banyak tuh pergaulannya di pemerintahan, di politik, di society. Apa struggle for power gini? Sebenarnya kalau tadi Prof mengatakan ini cara untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi kalau kita lihat soal ijazah ini, justru yang pertama kali menyebutkan palsu itu namanya Bambang Trimulyono. Dia membuat tulisan buku karena dia itu mantan wartawan. Dia wartawan bukan mantan wartawan waktu itu.
Dia membuat buku Jokowi Undercover. Laki-laki yang tidak memiliki ijazah, apa begitulah. Tapi bukan UGM itu masih ijazah SMA. Iya, yang jadi dia yang persoalkan. dipermasalahkan itu SD, SMP, SMA. Hmm. Nah, tetapi dalam kesimpulan dia, itu memang agak ekstrim, bahwa Pak Jokowi tidak lulus SMA. Itu kesimpulan dia. Karena itu, orang kemudian berimajinasi, kalau SMA-nya tidak lulus, maka kan tidak mungkin memiliki ijazah S1. Kemudian, itu kan digugat di perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat. Tapi begitu berjalan, Bambang Tri-nya ditangkap, sehingga gugatan itu dicabut karena semua data adanya di Bambang Tri. Begitu Bambang Tri masih di dalam tahanan, diajukan lagi itu bersama aktivis lainnya, ada Rizal Fadila, ada Muslim Arbi, kemudian ada Hatta Taliwang, ada 4 atau 5 orang yang mengajukan kembali. Oh, ada Taufik, jadi Taufik Uiwon. Diputus, tapi putusannya adalah NO, dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, sekarang Pak Taufik, pakar pidana, mengajukan lagi. Tapi ada juga kemudian akhirnya teman-teman yang tadinya tidak ke ranah pidana, Egy Sujana CS, akhirnya melaporkan ini ke Barreskrim Mabes Polri tanggal 9 Desember. Tidak diproses, tapi baru diproses setelah Pak Jokowi mengadukan pencemaran nama baik. Jadi kalau misalnya Baru diproses, maksudnya dua-duanya diproses. Dua-duanya diproses. Oh, ya baguslah. Dua-duanya diproses. Biar adil. Ya, tetapi proses terhadap pencemaran nama baik ini kelihatan jauh lebih cepat. Karena hari itu melapor, hari itu juga diperiksa. Tapi lucunya adalah tidak jelas siapa yang dilaporkan. Masih teka-teki. Nah, dari 3 fora ini, sebagai statesman, ya kan, negarawan, Prof. Kan sebenarnya kan rakyat ini, terlepas soal rivalitas politik misalnya, rakyat ini kan punya right to know. Hak untuk tahu, sesuai dengan prinsip good government, clean government. Ini ijazahnya ini memang benar ada atau enggak? Fake atau original? Nah, ada 3 forum sekarang berkembang. Ya. Tetapi bisa jadi 3 forum tersebut tidak sampai kepada pembuktian adanya ijazah itu. Mungkin suggestion Prof seperti apa sebaiknya? Ya, jadi kalau dipelajari ya, karena ini udah meluas masalahnya, jadi bukan lagi soal jadi campur aduk ini, ya kan? Politik, hukum, macam-macam. Jadi kalau menurut saya ini kemungkinan besar akan lama, panjang. Oke. Dan kebetulan ini campur aduk dengan kekecewaan kepada terpilihnya Gibran. Oke. Ya kan? Ya. Intinya kepada Jokowi dan keluarga ini jadi kayak musuh bersama gitu loh. Nah, di lain pihak biasanya ya ini sunatullah aja. Iya. Makin banyak yang memusuhi, makin emosional pula, maka akan muncul segitu banyaknya juga pendukung. Oke. Jadi itu hukum ekonomi, ada supply, ada demand, ada demand, ada supply. Ini sunatullah. Ya, Sunatullah. Hukum kesetimbangan Ya kan? Archimedes. Nah, jadi saya perhatikan aksi-reaksi. Emosinya ini makin meluap, baik bagi haters maupun lovers. Nah, makin tidak rasional. Dan kira-kira ini akan berlangsung terus 5 tahun. Oke. Nah, kan ini ada kaitan juga dengan impeachment. Oke. Ya kan? Nah, campur aduk gitu. Sedangkan impeachment kalau menurut saya bukan soal normatif, tapi realitasnya nggak mungkin. Karena pasti presidennya akan melindungi wakilnya. Alasannya? Kuncinya itu di presiden. Karena dialah yang memegang kendali koalisi Kim. Jadi 2/3 DPR, 2/3 di MPR,
itu ada di tangan koalisi yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gerindra yang adalah presiden. Yang presiden itu adalah ketika capres dia yang memilih calon wakilnya itu. Nah sehingga pasti dia melindungi. Nah maka selama 5 tahun ini akan terus bergulir, gitu loh. Termasuk misalnya sikap kepada Jokowi. Kalau menurut saya itu dia jadi korban aja tuh. Kesian juga itu. Jadi apapun yang dia lakukan pasti dipersepsi cawi-cawi. Padahal dia ini sudah bukan. Kenapa ini orang masih datang gitu, ya kan? Nah, jadi ini akan terus. Kenapa diperlakukan begitu? Ya karena anaknya jadi wakil dan wakilnya 5 tahun, gitu loh. Nah, jadi ini akan berlangsung sampai 2029 gitu nih. Nah, apapun nanti keputusan dari proses peradilan pasti tidak akan memuaskan pihak yang dikalahkan. Tapi begini, Prof, sebenarnya kan orang harus gentleman ya dengan proses peradilan. Kan Prof pernah mengatakan pengadilan itu adalah tempat terbaik untuk menjawab persoalan. Nah, yang dituntut dari kalangan mereka yang menuntut soal ijazah ini sebenarnya ada sebuah forum yang terbuka, yang transparan lah, kemudian akuntabel, saintifik untuk membuktikan bahwa ada atau tidaknya. Soal misalnya konsekuensi nggak terlalu dipikirkan yang saya lihat observasi. Yalah, makanya sebetulnya yang jadi objektum litis, objek permasalahannya itu ijazahnya ini kan? Ya kan? Tapi sekarang udah melebar. Misalnya Jokowi karena merasa diperlakukan tidak adil, dia kan mengadu, ya kan? Nah, jadi pengaduannya itu pencemaran nama baik, ya kan? Ya, ada lagi kayak siapa namanya Gus Nur, ya kan, sama Babang Trito. Itu kan pemidanaannya itu kan tidak terkait dengan ijazah, tapi terkait dengan menyebarkan berita bohong, menyebarkan berita di medsos, ya kan, mengenai ijazah palsu, mengenai ijazah yang mempermalu dan macam-macam lah. Jadi melebar masalahnya. Pemidanaannya itu bukan kepada substansi. Nah, jadi kalau menurut saya memang begini. Pertama, kita harus mencarikan forum yang netral untuk memutus. Dan memang kalau dicari anunya ya, misalnya ada usul tim independen, itu tetap aja kan harus memutus masalahnya. Nah, forum pemutus yang paling mungkin bisa dipercaya itu asal dikelola dengan baik ya pengadilan. Cuma forum pengadilan yang mana? Kan kalau mau mempersoalkan ijazah, ini kan produk administrasi. Mestinya di pengadilan TUN, Tata Usaha Negara. Tapi TUN sudah kadaluarsa. Lalu kalau begitu di mana? Saya rasa apa yang dilakukan oleh siapa namanya yang disulut itu? Taufik, Dr. Taufik. Saya rasa mungkin itu jauh lebih baik. Tapi jangan dulu dipatahkan seperti oleh Mahfud bilang itu pasti ditolak. Oh ini kan masalah etika, mestinya bukan di situ. Jangan begitu. Ini kan hakim itu berhak untuk menilai nanti. Karena pada akhirnya kan dibutuhkan forum untuk memutus yang bisa diharapkan independen dan adil. Saya rasa perbuatan melawan hukum perdata dengan mempersoalkan ijazah itu saya kira salah satu cara yang mungkin gitu ya. Nah, jadi bukan mempersoalkan orang, tapi mempersoalkan ijazah. Benda matinya. Nah, itu mungkin lebih tepat dibanding dengan yang baris krim. Kalau baris krim itu melebar masalahnya. Prof, ada peraturan Mahkamah Agung. Nah, nanti kalau sudah terbukti bahwa ijazahnya palsu, nah baru pemidanaan. Ini orang melakukan kebohongan publik
seluruh rakyat Indonesia dibohongi, bisa begitu. Tapi dibuktikan dulu status ijazah, ya kan? Tapi sebaliknya kalau misalnya terbukti ini benar, ya kan? Case close. Ya kan, tidak perlu lagi mempersoalkan kan orang kayak siapa namanya Roy Suryo, itu kan karena kegalauan pribadinya dia. Jadi kan memang ada alasan bahwa dia mempersoalkan. Jadi case close saja, tutup, nggak usah lanjut ke pemidanaan. Prof, yang Prof katakan itu memang ada mekanismenya. Itu Perma nomor 1 tahun 56. Jadi Perma itu mengatakan kalau ada kasus perdata dan pidana jalan bareng, maka diselesaikan perdatanya untuk menentukan hak-hak keperdataan. Nah ini kan kalau misalnya hak keperdataannya itu sudah jelas bahwa misalnya pemilik ijazah dan itu asli Jokowi, kan selesai, pidananya kan nggak perlu lagi. Nah cuman persoalannya Prof, ini tiga-tiganya jalan. Jadi yang pidananya nggak di stop, bahkan sudah memanggil bukan saksi istilahnya apa, pihak yang diundang untuk klarifikasi, walaupun klarifikasi tapi itu kan masih baris krim, belum ke pengadilan. Tapi Polda juga ada jalan juga. Iya, artinya itu kan masih tingkat penyidikan. Nanti di pengadilan bisa punya kebijakan bahwa itu di hold, ditunda gitu sampai putusan. Di Jogja apa Solo itu? Di Solo. Topik itu. Di Solo. Itu didahulukan. Jadi saya rasa didahulukan itu. Karena dia kan pendekatannya perdata. Mempersoalkan ijazahnya. Itu kan hanya cari cara aja. Sebetulnya yang paling tepat itu di tone. Nah, jadi tone ini harus dievaluasi juga. Harusnya dia tidak perlu terlalu membatasi hak konstitusional orang untuk mempersoalkan produk administrasi yang dianggap melanggar. Harusnya bisa diterobos itu. Yang waktu itu. Soal waktu itu. Tapi begini, ada satu hal yang kemudian agak menghambat untuk di Solo itu, karena akhirnya Pak Jokowi tidak bersedia untuk mediasi. Jadi mediasi itu deadlock. Karena dalam mediasi itu kan penggugat minta ditunjukkan ijazah aslinya. Dan itu ditolak. Sehingga masuk ke proses utamanya. Nah, tetapi sepertinya pembuktian ijazah itu tidak akan terjadi juga di sana, karena ijazahnya sudah diserahkan ke Barreskrim, kecuali tadi ada perintah pengadilan Barreskrim untuk menyampaikan kembali. Bisa aja antar pengadilan kan bisa saling Cuma ada persoalan lain, mungkin terakhir ini ya, soal independensi dan netralitas. Ini tepatnya netralitas. Jadi saya itu sengaja bikin polling iseng-iseng di channel saya untuk melihat apakah mereka percaya polisi itu akan netral melakukan memproses soal ijazah palsu ini. Ada 103.000 yang mengisi polling, banyak kan 103.000, walaupun tentu tidak seperti metode mereka melakukan survei. Itu hanya 7% saja yang percaya bahwa polisi atau penegak hukum akan bertindak netral. 93% tidak setuju. Nah, itu masalah. Gitu. Soal makanya jangan ke pidana. Jangan dulu ke pidana, biar yang perdata itu aja dengan fokus pembuktian ijazah. Memang pengadilan pun belum tentu dipercaya, tapi setidak-tidaknya jauh lebih baik ya ketimbang melibatkan polisi melalui proses pidana. Jadi imbauan Prof, paling tidak saya rasa lebih baik ya semua pihak itu ya menaruh kepercayaan pada pengadilan di Solo itu. Karena ini kan harus ada jalan untuk membuat orang itu reda gitu loh.
Nah, satu-satunya jalan itu ya pembuktian mengenai ijazah itu. Artinya Nanti sampai dulu, tahap pembuktian. ya nanti dulu soal pemidanaan. Ya. Belakangan itu baik memidanakan para pelapor, para penuntut, ya, maupun terlapor. Nanti dulu lah. Ya. Gitu saya rasa. Oke. Artinya Prof mendorong agar kasus ini tidak DNO kan? Artinya. Ya jangan DNO, dibuktikan. Soalnya kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat DNO. Nah itu, jadi salah satu fungsi pengadilan itu membuat solusi. Oke. Jadi bukan membuat putusan menang atau kalah. Jadi bukan menang kalah. Ya. Jadi hakim itu harus membuat solusi. Nah itulah sebetulnya aliran utilitarian. Tentang tujuan hukum itu harus bermanfaat. Ya, kemanfaatan. Kemanfaatan itu maksudnya solutif gitu loh. Bukan sekedar oh ini menang, oh ini kalah, bukan begitu. Nah itu di tangan hakim. Nah hakim saya harapkan dimulai dari dulu hakim di Sulu itu. Jadi dia bisa menghentikan proses hukum. Kalau di Bareskrim itu sudah sampai ke pengadilan, dia bisa hentikan, bereskan dulu itu, ya kan? Nah, baru dibuktikan, jangan DNO. Nah, ini harus dibuktikan benar atau tidak benar. Maka UGM dipanggil, ya kan? Bukan hanya rektornya nggak tahu apa-apa itu. Jadi misalnya apa namanya petugas ya administrasi yang menangani itu, lalu teman-temannya Jokowi yang kuliah, kemungkinan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar kuliah itu mudah. Dia memang kuliah, dia memang masuk. Cuma yang jadi masalah ini administrasi. Tanggal berapa, tahun berapa mulai masuk, tahun berapa dia keluar, skripsinya tahun berapa, ijazahnya tahun berapa. Ini kan harus dikelirkan, ya kan? Nah, kalau udah clear nanti, misalnya ternyata, waduh ada mafia, itu kan mafia di Gajah Mada, ya bisa aja terbukti. Nah, biar itu dibuktikan di pengadilan. Ini penting untuk nama baik UGM juga, dan bahkan nama baik perguruan tinggi, gitu loh. Prof. Ya, saudara sekalian ya, mudah-mudahan ini ada solusinya, tidak berlarut, dan kemudian pengadilan perdata itu bisa menjadi solusi, sehingga kita tidak perlu saling mempidanakan dulu. Yang paling penting adalah ada klarifikasi, clearance. Ya, jangan sampai orang seperti Gus Nur, Bambang Tri itu bertambah lagi. Di penjara tanpa tahu. Ya, jadi fungsi penjara itu ya, itu untuk apa namanya resosialisasi. Maka namanya dulu penjara, sekarang namanya LP, lapas, lembaga pemasyarakatan. Maksudnya untuk resosialisasi. Tapi orang masuk penjara sekarang ada 3 macam. Satu 30% itu apa namanya nggak tobat. Nggak tobat. Jadi nggak tobat dan malah dendam. Karena merasa dizalimi. Dan banyak sekali, itu jumlahnya 30%. Nah, yang kedua, yang tobat, itu cuma 30%. Tapi yang gawat itu yang 40%. Yang 40% itu makin jadi. Jadi penjara itu nggak efektif. Penjara itu hanya ya efektif 30%. Nah, makanya jangan mudah-mudah memenjarakan orang. Jadi itu bukan solusi. Dan tidak kapok juga dia. Ya itu dia tidak kapok itu. Yang 30% pertama yang marah-marah itu. Jadi orang kayak Gus Nur, orang kayak Bambang Tri, sampai mati dia nggak terima. Dia merasa dizalimi. Nah itu contoh gitu. Maka para hakim, para penegak hukum harus memahami bahwa ya pemenjaraan itu bukan solusi, gitu loh. Untuk memperbaiki kualitas perilaku publik, pemenjaraan itu hanya sukses 30%. Nah, untuk kasus ini sudah terbukti ada Gus Nur dan ada Bambang Tri. Artinya tidak akan efektif untuk membenahi kelakuan manusia Indonesia. Jadi itulah sebabnya para ahli sejak
apa namanya, para filosof sudah berabad-abad menyebut ultimum remedium untuk yang namanya pemidanaan. Jadi peradilan pidana itu harus belakangan. Walaupun mantan presiden yang langsung mengadu, tunggu dulu, ini terakhir. Nah, tapi kalaupun misalnya polisi sudah segera bertindak, ya boleh aja, karena dia merasa nggak enak juga kan. Nah, tapi nanti di tangan hakim yang menangani, itu harus betul-betul dipastikan ini ultimum remedium, dan yang kedua jangan gampang-gampangan memenjarakan orang. Jadi banyak dosa nanti menjarakan orang nggak tobat gitu. Oke, saudara-saudara, makasih Prof ya